saham setan juga dibeli gitu, saham nggak jelas, ya sahamnya tetap harus berfundamental baik gitu. Oke, sekarang lanjut. What next? Nah, ini sebelum lanjut ya, kan tadi sektor-sektor yang terdahulu udah, terus kan kita mau rebalancing. Nah, sebelum lanjut, saya sedikit mau merefresh teman-teman supaya nanti nyambung gitu. Sebenarnya strategi kita bagaimana? Teman-teman ini maunya apa kan? Mau jadi value investor kah? Mau jadi trader kah? Mau jadi swing trader kah? Mau jadi growth investor kah? Atau bagaimana? Kalau teman-teman tanya saya dulu awalnya, nih 2015 baru pertama kenal saham, saya maunya trader. Bahkan saya saat itu, scalper. Saya maunya tiap hari trading, cuan udah selesai. Akhirnya uang 100 juta tinggal 50 juta. Itu hasil scalper. Oke, saya bilang oke, salah nih berarti. Lalu saya jadi trader waktu itu. Beli, kira-kira 2-3 hari untung jual. 50 juta tinggal 11 juta. Berarti gagal. Saya bilang oke, saya gagal. Cuman pada waktu itu kalau saya evaluasi bener-bener, saya nggak tahu jawabannya juga. Strategi saya yang gagal atau memang marketnya yang sama waktu itu anjlok terus. Gitu kan waktu itu anjlok terus ya. Oke. Terus setelah itu saya jadi seorang value investor. Saya belajar value investor, beli saham yang murah, valuasi bagus, saya keep, naik. Oke, value investor lumayan. Naik 2016 naik lumayan, tapi lagi-lagi pertanyaannya juga nggak clear nih kalau saya jawab sampai sekarang pun. Saat itu saya sukses itu karena menjadi seorang value investor atau kebetulan memang marketnya lagi naik kan gitu. 2019 itu kan beli apa aja untung. PPRO dari 114 sampai 1000 gitu kan. Semuanya lah itu naik gila-gilaan. Oke, terus mulai 2017 akhir 2018 value investor saya mulai agak ini. Akhirnya saya mulai kombinasi tuh sampai sekarang deh. Nah gitu ya. Jadi saya tuh lebih sering saya ke growth investor. Nanti pokoknya teman-teman follow IG saya terus. Nanti saya banyak materi nanti saya posting di situ. Menarik deh. Saya tuh cuman tidak hanya pik saham, kamu beli ini, kamu beli itu, pom itu, trust me itu nggak ada gunanya. Banyak ilmu-ilmu bagus yang teman-teman mesti tahu. Itu bukan ilmu saya, tapi sama mungkin saya tahu lebih dulu, nanti saya share. Saya tuh sekarang lebih banyak, ya saya kombinasi, karena tadi saya mau think outside the box. Ngapain saya harus berpikirnya harus inside the box, harus ngikutin rule. Kamu harus value investor loh, harus gini terus loh. Lah orang uang saya kecil kok, ngapain saya harus ngikutin mereka yang uangnya besar harus diem? Kan kita ini kan kapitalis kan. Kapitalis tuh ujungnya tuh profit, ujungnya tuh bertumbuh duitnya. Mau gimana pun kamu tuh harus bertumbuh gitu. Jadi pertama kalau saya ini growth investor, saya mau saham saya tuh yang PE growth-nya, PEG namanya, PEG ratio-nya tuh plus terus. PEG ratio-nya plus. Itu saya baru beli. Karena buat saya itu perusahaan yang bagus banget deh. Pokoknya PEG ratio tumbuh tuh bagus. Udah itu perusahaan dijalankan oleh manajemen yang bagus. PEG ratio tumbuh ya perusahaan-perusahaan besar. Indofood apa tuh tumbuh. Pas bawah ya banyak. Contoh Mapa, anaknya Mapi itu PEG-nya cakep. Metro Data tuh PEG-nya bagus. Nah gitu. Terus saya kombinasikan growth investor saya itu dengan technical. Makanya di biodata saya bilang tekno-fundamental. Jadi saya technical sama fundamental. Technical saya simple untuk mendukung analisa fundamental saya. Growth investor. Tapi di samping itu, saya di Sekuritas itu saya punya 2 akun.
Yang satu buat invest, yang satu buat trading. Memang begitu saya. Jadi trading, position trading atau swing trading, kalau sudah profit, saya take profit, saya ambil, saya masukin ke akun investor saya. Saya buat tambah posisi di sana. Dan itu bekerja dengan baik sih. Maksudnya berhasil lah gitu. Oke, nah saya sekarang teman-teman mau gimana? Contoh, Anda mau jadi value investor. Kalau yakin jadi value investor, bagus. Nanti saya punya artikel tentang value investor. Value investor itu kan beli saham yang harganya murah ya. Pokoknya value investor itu rumusnya adalah kita beli saham yang salah harga. Nah, bahasa simpelnya salah harga gitu. Kita beli Mercy seharga sepeda kan gitu kan? Bahasa kerennya kan gitu ya. Beli Mercy seharga sepeda gitu. Tahu-taunya pas seharga sepeda itu Mercy-nya mogok, Mercy tua nggak laku. Udah 10 tahun mogok terus nggak laku-laku. Nah, bisa jadi itu. Ini kan Anda mesti tahu loh, value investor tuh begitu. Value investor itu saya kasih tahu ya. Ini bukannya value investor tuh nggak baik, enggak. Semuanya baik loh. Orang kaya dari value investor ada, kaya dari trader banyak, dari swing trader banyak, dari growth investor banyak banget. Sandiaga Uno tuh growth investor, dia cari perusahaan yang bagus. Jadi banyak, makanya tadi saya bilang tidak ada strategi yang bagus. Cuman saya memberikan view saya supaya teman-teman yang saya mau value investor tuh tahu seperti apa sebenarnya. Jadi saya ambil contoh value investor saja ya, karena sudah jam 8. Value investor itu beli saham yang salah harga. Artinya apa? Artinya saham itu jatuh paling dalam. Tapi valuasinya murah, perusahaannya bagus. Nah, kira-kira kan begitu kan ya, simpelnya ya. Saya mau kasih tahu. Kalau saham-saham dari value investor itu pertama dari sisi technical dia nggak menarik. Technical nggak menarik. Dia strong downtrend gitu. Kata orang-orang technical, strong downtrend. Saham yang tidak layak lirik. Downtrend berat. Oke. Kalau di sini ada anak-anak technical, nggak mungkin lah saham downtrend itu dibilang saham baik. Saham baik buat seorang technical tuh dia uptrend baru dibeli. Gitu. Yang kedua, saham-saham value investor itu dari sisi apa ya? Mungkin analisa foreign flow lah. Dia mungkin jelek karena asing buang-buang terus gitu. Nggak mungkin kalau asing kumpulin itu sahamnya anjlok, nggak mungkin. Sedikit aja, tapi rata-rata memang asing buang. Nah, itu menurut analis foreign dia jelek. Ya. Dari technical kurang menarik, dari foreign jelek, apalagi ya. Saham-saham sahamnya value investor atau value investing itu sama sekali nggak menarik. Sahamnya diem aja nggak naik-naik. Nanti IHSG naik kenceng. Teman-teman nih gabung di grup nih. Gabung di desah lah, di mana lah pada iya, wow, dapat sekian ratus mangkok bakso, dapat gini-gini. Tapi saham teman-teman nih yang dijagokan nih, saham value investingnya nih, dia minggu apa nggak tuh kira-kira? Nah itu konsekuensinya begitu. Jangan, saya value investor, tapi tiap hari mau sahamnya naik, mana ada ceritanya? Ya semua orang juga mau begitu. Nggak ada ceritanya. Value investor tuh itu apa namanya itu udah jadi rumusnya begitu. Sahamnya tuh memang tidak menarik. IHSG naik terus dia diem aja nggak naik berbulan-bulan. Teman-temannya udah gain, udah take profit, udah pesta, dia diem aja. Lah memang saham salah harga ya begitu. Itu konsekuensinya. Nah, saya mesti kasih tahu ya, kira-kira begitu. Contoh LKH itu, Bapak LKH itu, ini di luar keberhasilan beliau ya. Teman-teman kalau baca kebiasaan beliau itu, beliau berhasil memang pada saat-saat crash. Dia beli saham murah, pada saat crash, naik dia jual. Oke. Di luar kasus-kasus yang crash itu, keberhasilan dia di luar itu ya, itu pernah yang lumayan besar adalah INKP dan TKIM, Taking Pulp kemarin itu 2018. Oke. Itu buat saya, sorry to say ya, itu bukan value investor juga. Saya tahu Pak LKH itu sudah inside gengnya Sinarmas, dia tahu, dia masuk bareng-bareng geng mereka, digoreng,
Dan hebatnya adalah katanya LKH bisa TP, TKIM, INKP tepat di posisi 17-18 ribu. Buat saya nggak ada seorang value investor yang bisa jualan tepat di pucuk harga. Pakai indikator apa? Value investor tuh nggak ada indikatornya kok. Pada saat itu kondisi valuasi masih oke kok. Dari mana dia bisa jual terus harga sahamnya bisa turun kalau bukan insider? Nggak ada lah. Kalau saya bisa dapat, saya bilang Anda tahu kok info insidernya gitu. Nah mungkin karena tidak bisa dipublik aja. Kalau saya enggak. Yang benar-benar value existing itu yang zaman dulu itu, yang BAI, yang TINS, yang UNTR zaman dulu tuh iya. Tapi kalau INKPTQ enggak lah. Mereka tahu insider info kok itu. Selanjutnya apa? Oke, LKH beli MBSS ya. Harga 1.200 waktu pertama kali. Terus di average down, mungkin harga average sekarang beliau 600-700 dari tahun 2012. Sekarang harga MBSS berapa? Itulah value investing. Teman-teman kalau kuat silahkan. Tapi apakah rugi? Ya enggak, LKH kan hold terus itu. Hold terus, ini kan hold mau turun lagi nanti harga MBSS akan sideways lagi 2 mungkin 3 tahun di harga 300-400 di situ, terus mungkin nanti 2025 baru naik lagi ke 900 baru dia TP. Ya dia untung, simpen berapa lama nggak masalah, yang penting untung. Kalau teman-teman yang uangnya cuma 50 juta ngikut begitu silahkan. Kalau saya sih saya nggak mau gitu. Oke, terus LKH tuh beli PNIN harganya tuh di 700-an sampai 800. PNIN ya, Panin Invest itu holdingnya Panin Group. Undervalue banget, salah harga banget. Tuh Mercy S-Class seharga odong-odong mungkin, cuman nggak tahu Mercy-nya mogok apa enggak, mesinnya rusak apa enggak kan kita nggak tahu. Yang penting valuasinya kan Mercy seharga odong-odong kan gitu bahasanya. Mungkin mau TP di harga 1 kali BV itu kalau nggak salah 6.000 ya, sekarang harganya 700-an. Beli dari 2012 harganya masih 700 ya. Kalau teman-teman mau begitu nggak apa-apa. Oke, itu value investor ya. Jadi itu persepsi apa, itu view saya, pengalaman saya mau bagikan ke teman-teman. Jadi teman-teman mau seperti apa nih gitu, itu mesti jelas. Oke, saya lanjutkan. Ini gak usah sih, ini kemarin internal aja nih. Oke, sekarang rebalancing. Ya, ini materi terakhir di slide, masuk mulai ke mikro. Di IHSG itu ada saham-saham tuh saya klasifikasikan berdasarkan market capitalnya ya. Ada market capital paling besar 10 teratas, kemudian ada mid cap, ya ada large cap ya, ada mid cap, ada small cap, ada micro cap, ada nano cap. Paling besar itu large cap, jadi kapitalisasi terbesar itu mencakup 70% total kapitalisasi IHSG. Di bawahnya 20%, lalu ada 7%, 2%, dan 1%. Oke, top market cap tuh ini, wah ini nih sudah beda ini ya. Sebentar, saya bukain websitenya IHSG, nanti biar bisa lihat. Bentar, saya buka dulu.
Ya, ini top market cap-nya ya. Ini 10 terbesar, BCA, BRI, Unilever, Telkom, bla 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 bla. Simpelnya, kalau saran saya itu adalah saya akan kurangi posisi saya di saham-saham ini, saya akan pindah ke market cap yang di bawahnya. Gitu aja, ya. Jadi, nah ini 10 terbesar ya. 10 terbesar itu pegang 70%. Kira-kira memang segini. Nah, ini contohnya begini nih. Ini contoh ini penutupan bukan hari ini sih ya, tapi ini simulasi sajalah. Seberapa besar pengaruh market cap itu terhadap bursa. Jadi kalau Astra itu misal dia naik 5%, itu pengaruhnya di IHSG itu 8 poin. Ya, kalau turun sama berarti. Contoh yang kecil tuh misal nih. Misal CTRA aja. CTRA naik 14 poin. Tapi kenaikan IHSG-nya cuma 1 poin. Coba nanti begini. Saya sudah lakukan rebalancing ini. Kira-kira begitu. Saya pribadi. Nah, untuk teman-teman, kalau teman-teman masih ragu, nanti coba boleh deh. Misalnya sekarang masih play di saham-saham berkapitalisasi besar ya. Berkapitalisasi besar. Nggak apa-apa, coba dinikmati sampai IHSG nanti manteng lagi di level 5.100, 5.200. Kalau sudah dia stay di situ, kalau dia persiapan naik lagi, teman-teman, saran saya, kamu rebalancing ke saham-saham mid cap dan small cap. Apakah tetap di kapitalisasi besar salah? Enggak. Jadi gini teman-teman, ini rebalancing ini bukan berarti saham-saham yang besar-besar ini saham-saham enggak. Ini saham-saham bagus. Cuman maksud saya, ini kan kita kan mau percepatan kan. Saya ini mau cepet gitu, uang saya 100 juta nih pengen cepet jadi 500 juta, bagaimana caranya kan gitu kan. Nah kalau strategi saya kayak gitu, setelah siklus kenaikan ini dari level IHSG 4000 sampai nanti stay di 5200 nanti atau 5300, kenaikan saham-saham kapitalisasi besar tuh sudah lambat teman-teman, dia naik 1%, 2% gitu. Kalau saya daripada saya di BRI dikasih naik seminggu 4%, lebih baik saya masuk ke main poultry itu seminggu saya dapat 20%. Gitu. Jadi kira-kira strateginya begitu. Karena setelah nanti indeks 51, 52 nggak akan dipompa terus tuh tanpa layer 2-nya naik. Nanti akan ada siklus. Layer 2 atau mid cap dan small cap ini akan naik menyusul. Setelah 51, 52 mereka akan menyusul. Ya, saya sendiri sudah lakukan rebalancing. Hari ini saya sudah lakukan rebalancing. Sangat sedikit sekali saham-saham kapitalisasi gede saya pegang. Kenapa? Karena uang saya tidak sebesar mereka-mereka yang perlu beli BRI supaya uangnya bisa terdistribusi di aset saham, enggak. Karena uang saya kecil ya, saya harus lakukan rebalancing. Oke, nah ini saham-saham rebalancing. Telco, oke ya, lagi-lagi ya, saya mau ingatkan teman-teman jangan sampai salah persepsi. Yang saham saya coret bukannya tidak bagus, tapi saya mau rebalancing, saya mau pindahin. Indosat, Excel, naiknya sudah tinggi. Friend naiknya sudah tinggi. Friend beda ya, saya bilang Indosat, Telkom, Excel, khususnya Excel sama Indosat. Telkom agak lagap juga, agak terlalu gendut juga. Consumer, Indofood, Unilever, Mayora itu kemarin bagus, termasuk juga rokok sebenarnya masuk ke consumer. HM Sampurna udah dari bawah banget, gudang garam juga dari 35.000 kita. Buat saya dia masih ada naik, tapi sudah terbatas gitu loh. Sudah nggak bisa pesta-pesta naik belasan persen. Tapi kalau saham-saham yang mid cap, oh itu giliran dia belasan persen nanti. Jadi buat saya lebih cenderung rebalancing.
teknologi saya coret tadi seperti Metrodata. Nah, khusus Metrodata saya masih ada. Saya suka Metrodata. Metrodata itu 2019 saya sempat keep teman-teman di khususnya yang di IC juga salah satu jadi pick saya waktu itu. Saya keep dari harga 900 sampai 1.800 itu satu tahun. Metrodata tuh bagus banget. Kalau teman-teman yang technical lihat grafiknya juga bagus banget, dia naik lalu konsolidasi, naik lagi, konsol lagi, naik lagi, konsol lagi sampai 1.800. Saya pikir waktu itu udah break lagi. Ini non technical, non fundamental ya. Ini bicara bandar aja. Metrodata itu gengnya saya kebetulan kenal. Beliau tuh ya salah satu punya